Jumpa lagi bersama Pak Kus di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga. Cari ilmu di rumah saja. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat selalu. Mari kita siapkan. Kita mau belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, pagi ini anak-anak kita akan belajar tentang peran masyarakat bagi perkembangan diriku. Nah, sebelum mengawali, kita lakukan salam Tarakanita. Salam semangat. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes! Anak-anak, kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali dalam pembelajaran jarak jauh dengan tema peran masyarakat bagi perkembangan diriku. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap diri kami sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat. Terangilah pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah masyarakat, di mana Engkau selalu memberikan terang bagi semua orang. Hadirlah dan temanilah kami, sehingga kami mampu mewartakan kesaksian iman kami di tengah-tengah masyarakat. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Melalui pembelajaran model flip classroom, siswa memahami peran keluarga, sekolah, masyarakat, gereja dalam mengembangkan dirinya. Ini juga berlaku untuk kompetensi dasar hari ini. Lanjut. Nah, indikator pencapaian kompetensi, Pak Kus menuliskan ada 6. Yang pertama, menjelaskan pengertian masyarakat. Yang kedua, sharing tentang pengalaman hidup di tengah masyarakat. Apa sih yang dapat kamu lihat dari masyarakat di sekitarmu? Apa sih pendapat kalian tentang masyarakat di sekitarmu? Yang ketiga, nanti kalian diharapkan mampu melaporkan tugas kolaborasi mata pelajaran pendidikan agama Katolik, PKN, dan IPS. Tugas kolaborasi. Jadi, ini akan lebih kompleks kaitannya dengan pembelajaran kita pagi hari ini. Yang keempat, mampu menyimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran bagi perkembangan diri kalian. Yang kelima, belajar dari dokumen Gereja Katolik, yaitu Gaudium et Spes artikel 25 terkait dengan panggilan hidup orang Kristiani sebagai makhluk sosial. Dan yang keenam, masih belajar dari dekrit tentang karya misioner et Gentes artikel 11. Next. Apa itu masyarakat? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Misalnya masyarakat terpelajar. Bahasa kelompok orang merasa memiliki bahasa bersama, yang merasa termasuk dalam kelompok itu atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama. Nah, masyarakat Karolus, berarti kalian semuanya yang sekolah di Karolus. Masyarakat tani, ada sendiri. Masyarakat madani, ya banyak istilah-istilah. Masyarakat modern, tentu saja di balik kata-kata masyarakat modern, di situ menunjukkan ciri khas yang sedang terjadi dalam kelompok itu. Lanjut. Nah,
Senada Pak Kus sudah menghadirkan teman-teman kalian untuk sharing ataupun berpendapat tentang pengalaman hidup di tengah masyarakat. Tadi yang akan bercerita bagaimana masyarakat di sekitarnya, khususnya dalam masa pandemi. Jangan kemana-mana, masih bersama Pak Kus di Rumah Ilmu. Oke. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam teman-teman dan Pak Kus semuanya. Nama saya Ken Luciano dari kelas 7B nomor absen 19. Hari ini saya akan menjelaskan kegiatan positif apa saja yang pernah dilakukan oleh warga di sekitar saya. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai videonya. Tahun 2021, masa pandemi virus corona. Banyak orang yang tidak bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tetapi warga saya dapat mengatasi pandemi ini dengan kegiatan positif berikut. Para warga yang merasa dirinya positif harus mengecek ke puskesmas. Jika benar positif, warga tersebut harus menghubungi RW dengan telepon genggam masing-masing. Lalu, RW akan memintahkan warga tersebut untuk isolasi mandiri di rumahnya. Saat warga tersebut isolasi mandiri, mereka akan tetap diberikan makanan sampai sembuh. Salam sejahtera Pak Kus dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jika Senbuli, biasa panggil JK, dari kelas 7A nomor 19. Menurut saya, kegiatan positif yang dilakukan warga sekitar saya adalah doa lingkungan. Karena meskipun doa lingkungan tersebut dilakukan via Zoom, namun tetap memiliki banyak manfaat. Yang pertama, mempererat hubungan antar umat beragama Katolik di lingkungan tempat tinggal saya. Yang kedua, mendorong umat agar lebih aktif dalam persekutuan umat beriman. Dan yang ketiga, yang paling penting, yaitu menyadarkan umat bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah mereka melalui kepedulian dan saling menolong antar umat beragama Katolik di lingkungan tempat tinggal saya. Demikian sharing saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo semuanya, nama saya Elliot dari kelas 7B nomor absen 8. Kali ini saya ingin menjelaskan beberapa kegiatan-kegiatan positif yang telah dilaksanakan oleh warga di sekitar saya. Yang pertama, ada melaksanakan lomba dalam rangka 17 Agustus. Contoh lombanya ada lomba sepeda hias, dan berikut ini adalah foto saya saat masih kecil ikut lomba sepeda hias di balai RW. Dan berikut adalah foto saya mengikuti lomba membawa kelereng dengan sendok. Yang kedua ada penyuluhan kesehatan di balai RW. Yang ketiga ada panggung gembira. Panggung gembira ini biasanya ada band dan ada warga komplek yang mau memeriahkan. Dulu saya waktu kecil ikut memeriahkan juga dengan bermain sulap. Panggung gembira ini biasanya dilaksanakan saat ada event-event spesial seperti 17 Agustus. Dari semua kegiatan positif itu, saya dapat menyimpulkan bahwa semua kegiatan itu berdampak positif bagi warga di sekitar saya, karena dapat meningkatkan keakraban antar warga di sekitar saya. 1. Kegiatan positif apa yang selama ini dilakukan warga di sekitarmu? Menanam hidroponik, menanam tanaman, bank sampah, dan sumbangan. Nomor 2. Alasannya? Supaya lingkungan menjadi sehat, hijau, dan asri. Dan juga supaya warga tidak membuang sampah sembarangan dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Perkenalkan, nama saya Luis, kelas 7C nomor absen 20. Kali ini saya akan menjawab 2 pertanyaan Pak Kus. Kegiatan yang warga lakukan di sekitar rumahku adalah doa rosario untuk orang dewasa, doa rosario untuk rekat, dan memberi bantuan terhadap warga yang terdampak COVID-19. Melakukan doa rosario saat bulan rosario ini merupakan kegiatan positif karena dapat mendekatkan diri dengan Tuhan dan semakin guyup dengan warga gereja. Memberi bantuan sembako ini
merupakan kegiatan positif karena kita dapat saling membantu sesama manusia dan membuat semakin akrab dengan warga sekitar. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jenny dari kelas 7B nomor absen 14. Nah, apa saja kegiatan positif yang sudah dilakukan oleh warga sekitar saya? Nah, yang paling sering adalah membuat makanan atau semacam bingkisan kepada orang-orang yang sedang berulang tahun atau di hari-hari spesial mereka. Yang kedua adalah mengingatkan warga-warga sekitar untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, dan juga menggelar acara-acara pada hari besar, contohnya pada tanggal 17 Agustus, dengan mengadakan lomba 17 Agustusan. Nah, kalian telah mendengarkan pendapat tentang masyarakat dari teman-teman kalian. Pasti Pak Gus yakin kalian juga tinggal di masyarakat, pasti ada pengalaman hidup di tengah masyarakat. Bagaimana pengalaman diri kalian? Semoga kalian juga berkembang dengan melihat hidup di tengah-tengah masyarakat. Oke. Nah, mari kita sekarang belajar dari Gaudium et Spes artikel 25. Saya bacakan. Dari sifat sosial manusia, nampaklah bahwa pertumbuhan pribadi dan perkembangan masyarakat sendiri saling tergantung. Sebab asas, subjek dan tujuan semua lembaga sosial ialah, dan memang seharusnya pribadi manusia berdasarkan kodratnya ia sungguh-sungguh memerlukan hidup kemasyarakatan. Maka karena bagi manusia hidup kemasyarakatan itu bukanlah suatu tambahan melulu. Oleh karena itu, melalui pergaulan dengan sesama, ada dua hal yang dirumuskan Pak Gus untuk kita dalami. Yang pertama, pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat saling tergantung dan saling membutuhkan. Seperti tadi Pak Gus sampaikan, kita tidak cukup hanya belajar dan di rumah saja, tetapi kita juga perlu keluar untuk mengenal siapa-siapa saja masyarakat, orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan kalian lupa atau tidak tahu bahkan siapa Bapak RT. Nah, bagi warga gereja, siapa Bapak Ketua Lingkungannya? Siapa Romo Parokinya? Ya, semoga itu tidak terjadi. Karena kita memang sudah mengenal masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, segala kemampuan yang dimiliki seseorang menjadi sarana untuk melaksanakan panggilan hidup sesuai kehendak Allah, yaitu hidup saling menolong, komunikasi dan dialog yang baik antar manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari. Nah, ini ya, memang sejak awal Tuhan sudah mengingatkan kita untuk saling menolong, berkomunikasi sebagai sesama manusia. Dalam masyarakat yang lebih besar, lebih majemuk, ini masih dibutuhkan dan lebih kompleks lagi. Dan ini memang harus terjadi. Sudahkah kalian belajar berkomunikasi yang baik, berdialog yang baik, saling tolong membantu dengan sesama? Oke, semoga ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Pak Gus di Rumah Ilmu. Dekrit tentang karya misioner, et Gentes artikel 11. Kesaksian hidup dan dialog. Gereja harus hadir di tengah golongan manusia melalui putra-putranya yang diam di antara mereka, diutus kepada mereka. Sebab segenap umat beriman Kristiani maupun kekuatan Roh Kudus yang telah meneguhkan mereka melalui sakramen Krisma. Dengan demikian, sesama akan memandang perbuatan-perbuatan mereka dan memuliakan Bapa. Dan
akan lebih penuh menangkap makna sejati hidup manusia serta ikatan persekutuan semesta umat manusia. Supaya kesaksian mereka akan Kristus itu dapat membuahkan hasil, hendaklah mereka dengan penghargaan dan cinta kasih menggabungkan diri dengan sesama. Nah, anak-anak, apa di balik itu? Kita lanjutkan dari dekret. Ada dua hal yang penting yang mau disampaikan Pak Gus. Yang pertama, umat Kristiani yang telah dibaptis dipanggil Allah untuk memberikan kesaksian hidupnya yang utama, baik melalui keteladanan, saling tolong-menolong, sehingga menunjukkan perbuatan kasih Allah. Dengan demikian, mereka juga akhirnya melalui perbuatan-perbuatan kalian, mereka memuliakan Allah. Nah ya, mereka memuliakan Allah. Yang kedua, umat Kristiani dipanggil untuk terlibat dan ikut ambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan, khususnya dalam penerapan teknologi secara bijaksana, sehingga manusia tetap merindukan Allah, kebenarannya, serta cinta kasih Allah yang telah diwahyukan dalam diri mereka. Nah, orang tugas kolaborasi pendidikan agama Katolik, PPKN, dan IPS akan disampaikan oleh teman-teman. Mari kita simak berikut ini. Kami akan menjelaskan tentang interaksi sosial, norma, dan peran masyarakat bagi perkembangan diri kita. Mari kita simak. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi interaksi dan kenapa kita butuh interaksi dalam kehidupan. Interaksi adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Dalam interaksi, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia lain. Di sini, alasan manusia perlu berinteraksi adalah sudah menjadi kodratnya manusia sebagai makhluk sosial, di mana ia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia. Salah satu alasan manusia melakukan interaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Norma adalah tingkah laku yang diterima dan diperlakukan dalam keadaan tertentu. Norma sebagai patokan bertingkah laku dan untuk menilai perbuatan. Tujuan norma adalah untuk mengatur hubungan manusia di dalam suatu masyarakat agar terlaksana sebagaimana dengan yang diharapkan. Ada 4 tingkatan norma di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu cara. Cara adalah norma yang menunjuk kepada suatu bentuk sanksi ringan terhadap pelanggarnya. Contohnya, ketika ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, maka akan mendapat celaan karena telah melakukan tindakan yang tidak sesuai. Tingkatan yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah norma yang menunjukkan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya adalah kebiasaan mendahulukan orang yang lanjut usia ketika sedang mengantri. Bagi yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa teguran atas kebiasaan tersebut. Tingkatan yang ketiga yaitu tata kelakuan. Kebiasaan bukan hanya sebagai perilaku, tetapi juga sebagai norma-norma pengatur. Contohnya, ketika ada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Tingkatan yang terakhir atau yang keempat yaitu adat istiadat. Adat istiadat yaitu tata kelakuan yang telah menyatu dengan pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Contohnya, ketika di suku Baduy ada yang melanggar aturan, maka akan dikeluarkan dari suku tersebut dan akan menjadi bagian dari suku Baduy dalam. Di
balik penjelasan-penjelasan tersebut, ternyata terdapat makna-makna Pancasila juga loh, yaitu Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena sebelum dan sesudah melakukan kerja kelompok, kami berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang kedua, terdapat makna dari Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Karena kelompok kami terdiri dari anggota yang berbeda ras dan suku, namun dapat bersatu dan bekerja sama menyelesaikan tugas ini. Dan yang ketiga, yaitu Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Karena di dalam kerja kelompok ini, kita melakukan diskusi, saling mengutarakan pendapat, dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Masyarakat berperan membantu keluarga yang berkesusahan dan yang membutuhkan pertolongan. Contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Yang pertama, membiasakan gotong royong. Misalnya membersihkan halaman rumah masing-masing dan membersihkan saluran air. Yang kedua, membiasakan bersikap peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Dan yang ketiga, membiasakan sikap bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat bagi sesama. Setelah kami menjelaskan tentang interaksi sosial, norma, dan peran masyarakat bagi perkembangan diri, kami semakin menyadari bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya kita tidak dapat hidup sendiri, dan pasti memerlukan interaksi dengan orang lain. Maka kita menanggapi dengan cara saling bekerja sama, saling menghormati, saling melengkapi, dan tolong-menolong antar sesama manusia. Kita juga tidak boleh lupa untuk selalu mengucap syukur atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kami. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nah, dari pengalaman teman-temanmu tadi yang melaporkan, ada 3 simpulan. Yang pertama, perkembangan diri juga tidak terlepas dari pengaruh dari lingkungan sekitar. Maka di masyarakat ada yang dinamakan norma masyarakat. Norma masyarakat mengatur tata kehidupan masyarakat setempat. Coba bayangkan kalau dalam masyarakat tertentu tidak ada aturan, tidak ada norma. Apa yang terjadi? Orang akan hidup seenaknya. Tetapi dengan masyarakat, aku juga berkembang karena aku tahu apa yang harus aku lakukan, menghormati hak-hak orang lain, menghargai orang lain, berkomunikasi dengan baik. Hal yang memang seharusnya juga kalian lakukan. Yang kedua, orang Kristiani dipanggil Allah untuk memberikan kesaksian tentang kehadiran Allah yang menyelamatkan manusia melalui pergaulan hidup sehari-hari. Jelas ini ya? Oke, yang ketiga, kesaksian hidup yang dimaksud adalah menghadirkan kasih Allah, Yesus Kristus, yang membawa damai, sukacita, cinta kasih bagi sesama. Tunjukkan imanmu dari perbuatanmu. Ya, tidak cukup hanya berdoa. Bagaimana dengan perbuatan kalian? Sudahkah mencerminkan kehendak Allah, kasih Allah? Nah, ya, hidup saling menghargai, saling tolong-menolong, sehingga semakin banyak orang, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, mari kita akhiri anak-anak kegiatan kita dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh teman kalian, Jocelyn. Marilah kita berdoa. Marilah teman-teman semua kita berdoa untuk masyarakat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberi kami kesehatan di masa pandemi ini. Kami berdoa agar di masa pandemi ini, meskipun kami berada di rumah masing-masing, kami tetap dapat mewujudkan persaudaraan yang sejati antar sesama, karena kami tetap saling membutuhkan satu sama lain di dunia ini. Dan juga, janganlah biarkan keegoisan dan keserakahan menguasai diri kami di masa pandemi ini, sehingga kami selalu saling menolong antar sesama yang membutuhkan di masa pandemi ini.
Semoga kami semua dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan bisa mewujudkan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu dengan kasih. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang sedang sakit, jamah dan sembuhkanlah mereka sehingga mereka bisa kembali dalam pelukan keluarga mereka. Anugerahkanlah juga rahmat kesehatan bagi kami semua agar kami selalu dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carlos Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth Grüters, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik bersama Pak Kus di TV9 bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang berjudul materi hari ini peran masyarakat bagi perkembangan dirimu. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, tetap di rumah saja. Tuhan memberkati.